Shalom Jemaat Bethany International Church Melbourne yang terkasih, kita akan mulai ibadah kita hari ini dan sebentar firman Tuhan akan disampaikan oleh Gembala Pembina kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotorharjo. Mari kita siapkan hati kita berikan waktu ini untuk Tuhan, kita nyanyikan ucapan syukur kita untuk semua kasih kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan terlebih lagi untuk keselamatan yang Tuhan beri buat kita semua, sehingga kita boleh datang bersama-sama di dalam ibadah ini sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Allah. Dan siapkan juga hati kita sebentar untuk boleh bersama-sama menerima perjamuan kudus. Kita akan mulai dengan doa ibadah kita hari ini. Bapa di dalam surga, kami terima kasih untuk hari ini, hari yang Tuhan jadikan, hari mana kami boleh menikmati sekali lagi rahmat Tuhan yang baru, kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Hari ini di dalam ibadah ini kami minta berkat Tuhan. Kami minta Tuhan hadirat-Mu boleh kami rasakan. Dan kami boleh menerima firman-Mu yang menjadi roti hidup, air hidup, bagian terbaik yang Tuhan siapkan buat kami semua. Mari Tuhan, biar hari ini sekali lagi di dalam ibadah ini kami boleh mendapatkan berjumpa dengan Engkau. Dan kami tahu Engkau mengasihi kami dan Engkau terus hadir di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah namanya. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah namanya, pujilah namanya, pujilah namanya. Shalom semuanya. Tanggal 4 September 2025, gereja kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto berumur 37 tahun. Dimulai dari kebaktian perdana kita pada 4 September 1988 di Gedung Wisma Karsa Pemuda Senayan, Jakarta, dengan jemaat sekitar 400 orang. Sekarang sudah berkembang baik di dalam maupun di luar negeri. DNA gereja kita adalah restorasi Pondok Daud. Kisah Para Rasul 15 ayat 15 dan 18 berkata, hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi, seperti yang tertulis, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini yang telah diketahui dari sejak semula. Dengan kata lain, ini bisa dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dan merestorasi Pondok Daud supaya terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Katakan amin. Ini tidak berarti bahwa setelah Tuhan Yesus datang kembali baru terjadi restorasi Pondok Daud. Tetapi restorasi Pondok Daud telah dimulai, dan pada saat Tuhan Yesus datang kembali, restorasi Pondok Daud akan selesai secara sempurna. Apa yang dimaksudkan dengan Pondok Daud? Pondok Daud adalah pondok atau kemah, bukan bangunan permanen yang dibuat oleh Daud. Di dalamnya ada tabut Allah. Di sekitar tabut Allah ada orang yang berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Jumlah pemuji 288 orang. Dan tiap-tiap regu yang bertugas sebanyak 12 orang.
Kalau 288 orang dibagi 12, itu menjadi 24. Sesuai dengan 1 Tawaris 9 ayat 33, diperkirakan selama 24 jam, siang dan malam, mereka bergantian tiap jam berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Jadi Pondok Daud ini berbicara tentang doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Setelah umur gereja kita memasuki usia 25 tahun, Tuhan menambahkan pengertian tentang restorasi Pondok Daud, yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Dari definisi restorasi Pondok Daud, yaitu doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, kita akan melihat tuntunan Tuhan per 5 tahunan dari tahun 1988. 5 tahun pertama, tahun 1988 sampai dengan 1993, fokus pada pujian dan penyembahan. 5 tahun kedua, tahun 1993 sampai tahun 1998, ditambahkan doa. Sehingga menjadi doa, pujian, dan penyembahan. 5 tahun ketiga, tahun 1998 sampai 2003, ditambahkan unity. Sehingga menjadi doa, pujian, dan penyembahan dalam unity. 5 tahun keempat, tahun 2003 sampai 2008, pemantapan doa, pujian, dan penyembahan dalam unity. Kemudian 5 tahun kelima, tahun 2008 sampai tahun 2013, ditambahkan siang dan malam, sehingga menjadi doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Itu berarti keintiman dengan Tuhan. 5 tahun ke-6, tahun 2013 sampai dengan 2018, Pentakosta ketiga. Kemudian tahun ke-7, 2018 sampai dengan 2023, Messenger of the Third Pentecost. Restorasi Pondok Daud akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus menantikan pencurahan Roh Kudus Pentakosta yang pertama, mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ini bisa diartikan mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini prinsip restorasi Pondok Daud. Ini prinsip menara doa. Setelah Roh Kudus Pentakosta pertama turun, maka mereka dipakai untuk menyelesaikan amanat agung. Sejak 37 tahun yang lalu, gereja kita DNA-nya adalah restorasi Pondok Daud. Kita tidak pernah mengira ini untuk mempersiapkan pencurahan Roh Kudus Pentakosta yang ketiga. Sekarang Pentakosta yang ketiga sudah turun. Kita merasakan bahwa pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga yang lebih dahsyat. Tuhan mau agar kita makin bertekun dalam doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sudah dimulai. Harvest now, Jesus for everyone. Harvest now, Jesus for everyone. Harvest now, Jesus for everyone. Api Roh Kudus Pentakosta ketiga juga sedang membakar segala kotoran. Hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan sedang dibersihkan. Hal ini sesuai dengan Malihi 3 ayat 1-4 yang berkata, "Lihat, aku menyuruh utusanku
agar ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tiba-tiba Tuhan yang kamu cari akan datang ke bait-Nya. Utusan perjanjian yang kamu inginkan itu, sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri ketika ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api pemurni logam dan seperti sabun penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan menahirkan perak. Ia menahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam kebenaran. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan. Seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun purbakala. Pembersihan itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam kebenaran. Persembahan kita akan menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita harus kudus. Api Tuhan sedang turun untuk membuat hidup kita jadi kudus. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api, 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 api. Api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Kita bersama-sama dengan gereja-gereja di seluruh dunia percaya bahwa target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Perjalanan rohani kita sampai dengan tahun 2033 untuk menyelesaikan amanat agung bisa digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, perjalanan bangsa Israel di padang gurun di bawah pimpinan Musa yang dipimpin tiang awan dan tiang api. Bilangan 9 ayat 18 sampai dengan 23 berkata, atas titah Tuhan orang Israel berangkat dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Ketika awan itu lama tinggal di atas kemah suci, orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan. Dan mereka tidak berangkat. Ada kalanya hanya beberapa hari awan itu di atas kemah suci. Atas titah Tuhan mereka berkemah dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu diam hanya dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkat. Baik pada waktu siang maupun waktu malam. Ketika awan itu naik, mereka pun berangkat. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci. Baik 2 hari, sebulan atau lebih lama. Orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi ketika awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan. Menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Seperti perjalanan bangsa Israel memasuki tanah Kanaan atau tanah perjanjian di bawah pimpinan Yosua. Yosua 3 ayat 4 berkata bahwa perjalanan ini akan melalui jalan yang belum pernah dilalui sebelumnya. Perjalanan ini akan dipimpin oleh tabut Allah. Supaya tahu tuntunan tabut Allah, maka harus ada jarak sekitar 2000 hasta. Sekitar 914 meter. Perjalanan kita untuk menyelesaikan amanat agung dan memasuki tahun 2033
akan melalui jalan yang belum pernah kita lalui sebelumnya. Karena itu perjalanan ini akan dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya kita tahu pimpinan Roh Kudus, maka kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Hidup kita harus kudus. Tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan kita tidak akan mengerti tuntunan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, Tuhan memberikan tuntunan kepada kita. Seperti yang ditulis dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai dengan 21. Janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu. Janganlah memperhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang liar akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku membuat air memancar di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Di sini Tuhan memberikan kepada kita pengertian sebagai berikut. Cara-cara yang dipakai sekarang menuju tahun 2033 tidak sama dengan yang dipakai di zaman dulu. Sebenarnya Tuhan sudah menunjukkan kepada kita caranya. Hanya kita belum mengerti sepenuhnya. Membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara pada zaman itu merupakan sesuatu yang mustahil dapat dilakukan. Mungkin kita menganggap cara-cara yang dipakai sekarang ini tidak mungkin dilakukan. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Tuhan akan membuat air memancar di padang gurun dan di padang belantara. Jadi di tengah-tengah kegelapan yang menutupi bumi dan kekelaman, menutupi bangsa-bangsa. Justru Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya yang akan memenuhi umat pilihannya. Ini akan membuat kita semua bersuka cita dan umat Tuhan akan memberitakan kemasyhuran Tuhan. Umat pilihannya akan menyelesaikan amanat agung. Haleluya! Untuk menyelesaikan amanat agung sampai dengan tahun 2033, kita harus fokus kepada 3 hal. Yang pertama, tahun 2033. Yang kedua, harvest now. Yang ketiga, Jesus for everyone. Katakan amin. Jesus for everyone. 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 Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Sitrot. Beliau adalah seorang penginjil televisi dan penulis buku. Sekaligus pemilik dan pembawa acara talk show It's Supernatural yang menampilkan kesaksian mujizat dan pengalaman supranatural. Dia banyak mempelajari kehidupan dari banyak hamba-hamba Tuhan besar. Dan dia menemukan bahwa satu rahasia besar di balik kuasa yang besar dari hamba-hamba Tuhan ini. Ternyata mereka punya satu kemiripan. Yaitu mereka punya kebiasaan berdoa berjam-jam dalam bahasa roh. Waktu dia bertanya kepada Yong Ki Cho, dampak dia berdoa dalam bahasa roh 6-8 jam setiap hari. Yong Ki Cho berkata, saya tidak mungkin punya gereja sebesar ini kalau saya tidak melakukan hal ini. Wow. Sudah lebih dari 1 tahun Tuhan menyuruh saya untuk lebih banyak berdoa dalam bahasa roh. Saya lakukan.
Saya banyak berbahasa roh dalam setiap kesempatan. Saya diingatkan tentang Rasul Paulus yang berkata, aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih dari kamu semua. Saya mulai digerakkan waktu minggu pertama bulan Agustus tahun 2025 di Balai Kartini, JIS. Dalam 2 kali kebaktian untuk berdoa dalam bahasa roh sebelum doa berkat. Ternyata Tuhan suruh saya melakukan hal yang sama di Modern Land pada minggu keduanya. Waktu itu Ibu Christina dapat penglihatan. Saya diberi mahkota dan tongkat serta jubah kerajaan berwarna ungu. Tuhan berbicara tentang otoritas untuk bangsa-bangsa. Pada bulan Agustus 2025, saya diberikan data tentang jumlah gereja, jumlah jemaat, dan jumlah kul. Saya terkejut karena kenaikannya sangat signifikan dibanding dengan data 1,5 tahun yang lalu. Saya tahu ini juga disebabkan saya lebih banyak berbahasa roh dalam kurun waktu itu. Hari-hari ini saya melihat gerakan Roh Kudus Pentakosta ketiga bertambah dahsyat. Saya juga melihat lebih banyak orang-orang termasuk para pemimpin yang berapi-api, on fire. Saya menggarisbawahi tentang perintah Tuhan untuk lebih banyak berbahasa roh kepada kita semua. Kalau kita mau melihat mujizat yang dahsyat, lakukanlah itu. Yang mau katakan amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Tuntunan Tuhan kepada kita untuk Jesus for Everyone tahun 2033 dimulai di Amsterdam tahun 2023 dengan tema Everyone. Kemudian tahun 2024 di SICC Indonesia, yaitu Everyone Asia dengan tema Reaching Every Person on Earth. Yang ketiga, melalui Planet Shakers Melbourne yang datang ke SICC tahun 2025. Kedatangan Planet Shakers bersama gembalanya, Pendeta Russell Evans dan istrinya Samantha, bukan kita yang mengundang, tetapi mereka mendapatkannya pada waktu acara Everyone Asia, bahwa mereka disuruh Tuhan datang di SICC untuk membawa api dan mengambil api. Kita mendapatkan tuntunan Tuhan melalui Pendeta Russell Evans yang berkata, saya di sini untuk mendeklarasikan, memperkatakan bahwa Pentakosta ketiga ada di sini. Ada di sini. Gerakan Tuhan yang terbesar akan dinyatakan melalui kehidupanmu. 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 Russell Evans dan tim datang membawa doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Dia melihat Pentakosta ketiga ada di sini. Artinya Pentakosta ketiga sedang turun. Kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Pentakosta ketiga akan turun lebih dahsyat. Dan ini akan mengubah kehidupan kita. Cara hidup kita berubah. Akan terjadi gerakan Tuhan yang terbesar. Yaitu terjadinya penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ini yang harus kita lakukan menuju tahun 2033. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified.
berbasara. Urala basara bala 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 bala. Uriala la bala 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 bala. Uriala la bala 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 bala. Uriala la bala 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 bala. Terus berbasara, berbasara. Urala bala 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 bala. Uriala la bala 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 bala. Uriala la bala 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 bala. Uriala la bala bala bala. Kami berdoa buat anak-anak-Mu semua ini Tuhan. Pakai mereka, pakai mereka, pakai mereka. Cara hidup kami akan berubah ya Tuhan. Kami akan banyak memuji, menyembah Tuhan, berdoa, memuji, menyembah. Roh Kudus Pentakosta dicurahkan lebih dahsyat lagi. Itu yang akan mengubahkan kami. Cara hidup kami berubah, berubah, berubah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh Yesus, terima kasih. Ora la bala 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 bala. Uriya la bala 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 bala. Uriya la bala 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 bala. Ura la bala 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 bala. Jesus, 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 Jesus. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu, mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati, Engkau hajar juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Kita akan diberkati Tuhan melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, harus kita selesaikan. Langsung minta ampun. Ampuni, ampuni, ampuni saya Tuhan. Ampuni, ampuni. Ampuni Tuhan anak-anak-Mu. Ampuni mereka, ampuni. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimerintahkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, maka cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan.
ucapan syukur dengan suara, dengan diam. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Oh, Yesus terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Hanya bagi Tuhan. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.